Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk menguatkan kembali begitu ya sebelum masuk ke 3CM-nya ya. Sehingga kita akan gunakan beberapa trik kemarin ya. Sudah dibetulkan konsepnya, kemudian sudah dikuatkan konsepnya dengan perhitungan satu angka begitu ya. Nah ini kita akan mencoba menerapkan itu, masih ingat atau tidak gitu ya. Kalau dilihat di sini ya, kira-kira perkalian berapa saja yang digunakan untuk 3 contoh ini? Kita gunakan untuk perkalian ini nanti. Ada berapa? Ada berapa yang digunakan ini? Perkalian berapa saja? Kita gunakan perkalian. Oke. Perkalian 2 saja. Perkalian 2. Ya, berarti perkalian 2. Perkalian 5 masuk juga ya? Halo? Perkalian 2 masuk. Perkalian 5 juga masuk. Terus yang nomor 2 ini? Perkalian berapa? Perkalian 9 ya? Masih ingat enggak ini nanti perkalian 9? Ingat enggak? Sama perkalian 3 ya. Perkalian 3 dan 4 itu yang paling sulit, yang harus dihafal memang. Yang di sini ada perkalian 2 dan juga perkalian 5. Yuk, masih ingat sekarang? Kita coba untuk lakukan tidak hanya satu bilangan tetapi ini mengandung 2 bilangan, berarti ada puluhan di sana ya. Kalau perkalian 5 kemarin, yuk gimana caranya? Pakai apa? Masih ingat enggak? Pakai jari, Pak. Pakai jari. Nah, berarti ini 7 kali 5. 7 kali 5. Berarti yang berpasangan berapa? 3. Pakai jari. Nah, berpasangan 3. Berarti berapa? 30 ya? 30. 30 berarti yang tidak berapa? 5, Pak. Satu jari. Satu jari yang tidak ada. Berarti berapa ini? Berarti 30 berapa? 35, Pak. Nah ini yang harus diingat. Kalau kita kan mesti hafal 7 kali 5. Tapi yang 5 kali 7 itu yang berpasangan berarti ada 3 berpasangan begini kan ya. Ini berpasangan, sisanya 1. Nah, berarti kan hasilnya 3 itu berarti 30. Satunya itu berarti 5, berarti 35. Oke. Masih ingat ya. Berarti ini 5, masih ada 3 di sini ya. Nah, terus ini bisa pakai perkalian 2. Boleh pakai perkalian 10. Kalau perkalian 2, bilangan itu sendiri ditambah bilangan itu sendiri. Berarti 5 kali 2 berarti 5 ditambah 5 ya. Iya. Oke, 10. Terus ditambah berapa? 3, Pak. Berarti berapa ini? 13. 13 ya. Oke. Kalau perkalian 5 berarti sama ya. Langsung berpasangan begini kan? Masing-masing bernilai 10 masing-masing bernilai 5 berpasangan jadi 10. 10 tambah 3 13 di sini. Oke. Saya cek satu-satu sekarang. Fadil. Ya. Yang perkalian 9. Gimana kemarin? 3 kali 9. 3 kali 9 berarti bilangan depannya berapa, Bil? Lali dah. Nah, terus gimana nanti? Anissa, perkalian 9 masih ingat enggak? 9 kali 3 berarti depannya berapa? Depannya 2, Pak. Depannya 2. Angka keduanya? Bilangan keduanya? 7. Soalnya 7. 2 tambah 7 hasilnya 9. Nah, halo, jangan lupa. Jadi 9 kali 3 itu depannya mesti 3 dikurangi 1. Kalau 9 kali 4 depannya berapa? 3. Belakangnya? 6. Oke. Keren ya Nisa ya. Bentar, ini saya masih belum yakin ini. Thomas, 9 kali 6 depannya berapa? Halo. 9 kali 6 depannya berapa? Perkalian 9. 5. Oke, terus belakangnya? 56.
56. 5 tambah 6 tuh piro? 11 lo ya. 9 kali 6. 54, Pak. Hah? 54. Ya, oke. Ya, oke. Ulang lagi. Ya, 9 kali 8. 9 kali 8. 72. 7 tambah 2. Karena tadi kali 8 ya, depannya pasti 7. Oke, Thomas keren. Lagi. Melania. Mel. Oke ya. 9 kali 4 Mel. 36. Ya, 36. Caranya gimana? 4nya. 4-nya gimana tadi? Kan 9 kali 4 ya. Berarti angka pertamanya kurang 1 ya. 3, terus? 3, terus 6. 6. Kenapa 6? Tidak 7. Gimana, Pak? Kenapa 6 tidak 7? Karena apa? Ayo. Halo. Kalau ditanya kalian pasti sudah tahu 9 kali 4 pasti 36. Tapi kenapa 36-nya itu ya? Tadi kenapa depannya 3 udah oke? Kenapa belakangnya 6 bukan 7? Halo. Gimana kemarin? Lupa pasti. Lupa. Yuk, polanya ya, polanya. Kedua, ya, angka penyusun bilangan itu jumlahnya pasti 9. Nah, ciri yang kedua dari perkalian 9 itu. Misalkan 9 kali 5, berarti angka pertamanya itu pasti 4. Ya, angka keduanya berarti 9 dikurangi 4 tadi. Berarti angka keduanya 5. Itu lebih penting daripada menjawab yang tadi, apa namanya? 36, kemudian 45. Nah, itu kita semua bisa pasti. Tidak ada masalah. Cuma kenapa 45, kenapa 36-nya itu penting. Untuk nanti memperkuat konsep perkalian untuk anak-anak supaya mereka betul-betul semakin cepat dalam menentukan hasilnya berdasarkan pola itu. Begitu ya? Oke, berarti di sini berapa tadi? Di sini? Depannya 2, belakangnya 7 ya. Oke, 2-nya kita simpan. Dan ini yang memang agak sulit itu perkalian 3 dan 4. Nah, itu memang harus dihafal gitu ya. Berarti kalau 3 kali 3 berarti ya 3-nya 3 kali begitu kan ya. 3, 3, 3. Nah, itu memang yang harus ada beberapa yang memang harus dihafal. Yohanes Surya menggunakan lagu. Nah, saya belum dapatkan lagu itu. Ya, terpaksa masih kita hafal. Oke, ini tadi 9. Nah, 9 ditambah 2. Nah, ini masih ingat penjumlahan 9. Penjumlahan 9. Ini kan tadi hasilnya 9 kan ya? Sorry. Ini kan hasilnya 9 kan? Berarti kan ini 9 plus. Ya, 9 plus. Ini kan ada 2 tadi. 9 plusnya kemarin caranya gimana? Nah, ini harus dijadikan menjadi 10. 8 plus, 9 plus begitu. Jadi ini dijadikan menjadi 10. 9 ini plus berapa supaya jadi 10? 1 ya, ditambah 1. Nah, ini kan berarti berkurang 1 kan ya. Nah, ini masih ada 1. Nah, baru di sini kita dapatkan 10 ditambah 1, nah 11 tadi. Begitu untuk yang penjumlahan, nanti kita perkuat di contoh di bawahnya. Jadi penjumlahan 7, 8, 9 itu diubah menjadi basisnya 10. Jadi kurangnya berapa untuk menjadi 10? Misalkan 7 untuk menjadi 10 kurangnya 3, 8 kurangnya 2 gitu. Dan nanti sisanya jadi bilangan yang kedua. Nah, ini yang dilakukan di matematika dasar untuk memudahkan penjumlahan. Oke, terus bagian yang ketiga ini masih perkalian 2 ya. Perkalian 2. Berarti berapa ini? Jangan lupa dijumlahkan ya. Oke. 6. Masih sisa 1 ya. Ini perkalian 5. Yuk, perkalian 5. Berpasangan. Ada 8 berpasangan kan berarti ada berapa pasangan?
4, Pak. 4 ya, berarti nilainya 40 karena pas, ada 8. 40 ditambah dengan 1 di sini tadi. 41. Oke, bagian berikutnya, gantian yang harus jelasin. Ya, tadi yang belum siapa ya? Kita lihat Ria. Ria, yang nomor 1 Ria. Gantian jelasin sekarang ya. Gimana ini? Perkalian berapa? Menggunakan perkalian 5. Perkalian 5. Oke, ini tak tulis dulu ya. Perkalian 5. Berarti kalau perkalian 5 gimana? Kalau perkalian 5 berarti yang berpasangan ada 3. Yang berpasangan 3, yang tidak berpasangan berarti berapa? 1, Pak. Ya, berpasangan 3, yang tidak berpasangan 1. Berarti hasilnya? 35. Oke, saya tulis di sini. Sehingga ini sudah diambil, berarti sisanya masih ada 3 ini. Ya, oke. Terus? Yang berikutnya? Perkalian 2. Perkalian 2. Ya, terus perkalian 2 boleh, perkalian 5 juga boleh ya. Kebetulan sama. Berarti ditambahkan. Ya, ditambahkan berarti 5 tambah 5 ya. 10 Ya. Atau perkalian 5 ya. Berarti berpasangan 5, 5, 10. Ditambah dengan yang ini tadi. 3 ya. Oke. Yuk. Yang berikutnya. Siapa lagi nih? Devina. Devina, boleh kita dibantu untuk menjelaskan yang bagian kedua? Gimana? Perkalian berapa? Perkalian 3. Perkalian 3 sudah bisa belum kemarin? Ya, perkalian berapa ini? Perkalian 3? Saya tidak jelasin loh kemarin perkalian 3 loh, suruh ngapalin aja kemarin itu. Perkalian? Ya, perkalian 9. Ini kan cuma ada 3, 9. 1 pasti enggak ya. Oke, ya bedanya apa sekarang dengan yang soal 1 tadi? Dengan yang soal 2 bedanya apa? Devina? Bedanya apa? Bedanya apa? Soal nomor 1 bagian 5. Ya, selain itu apa? Selain itu yang ada di dalam soal ini? Jumlah angkanya. Ya, bilangannya berbeda ya. Ini tadi kan 2 bilangan dengan 1 bilangan ya. Ini 2 bilangan dengan 2 bilangan. Nah, ini nanti yang mereka juga harus mereka juga harus diingatkan terkait dengan itu. Nah, untuk mengantarkan ke sana kira-kira gimana caranya? Menjelaskan ke mereka. Menurut kalian gimana caranya? Ini tadi kan 2 bilangan dikalikan dengan 1 bilangan. Sekarang 2 bilangan dengan 2 bilangan. Caranya gimana? Kalau ini tadi ini kan semua dikalikan. Ya, ini bagian yang pertama. Ini dengan ini. Terus ini yang bagian yang kedua. Nah, ini sekarang kalau sama-sama 2 bilangan, gimana cara menjelaskan ke mereka? Gimana caranya? Perkalian silang, Pak. Perkalian silang. Wah, yos tak silang aja ya. Nah, aku tak manut deh. Silahkan kamu ngomong, tak tulis. Perkalian silang. Gimana maksudnya perkalian silang? Jadi 9 dikali 30, berarti kan Terus disilang dengan siapa? Benar nggak perkalian silang ini? Benar nggak perkalian silang? Nah, ini perhatikan tadi di sini loh. Semua bilangan pertama dikalikan dengan bilangan yang kedua. Berarti nanti di sini juga sama. Semua bilangan pertama dikalikan dengan semua bilangan yang kedua. Kalau yang ini tadi 7 dikalikan 5, 2 dikalikan 5, di sini juga sama. 9 kalikan 3, 1 kalikan 3, yang ini juga sama nanti. Jadi semua bilangan pertama dikalikan dengan semua bilangan yang ada di bilangan yang kedua, begitu.
Dikalikan silang atau enggak ini berarti? Enggak. Enggak. Lah ini yang harus dijelaskan dulu, makanya ini saya kasih transisinya tadi. Kenapa? Di bagian yang pertama ini saya hanya menuliskan 2 dengan 1 bilangan. Kemudian yang kedua saya sudah masuk ke dalam 2 bilangan dengan 2 bilangan. Nah ini untuk memberikan transisi untuk proses berpikir mereka. Berarti kalau sama-sama 2 bilangan bagaimana? Gitu ya. Jadi ini untuk membuat satu pengantar kepada mereka supaya mereka berpikir terus nanti bagaimana caranya. Begitu ya. Oke, yuk. Terus yang kali ini gimana? Ini perkalian 9 ya. Perkalian 9 berarti hasilnya berapa? 2 dan 7 ya. Dan 7. Oke, masih ada 1 ya. Oke, terus? 1 dibagi 3. Terus tadi masih nyimpen puluhan 1 ya. Ya. Oke, di sini 47. Oke. 9 dibagi 1. Oke, ini juga perlu dikenalkan juga pada mereka. Kalau ini tadi kan mulai dari satuan, berarti 7-nya ini kan satuan ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini dulu, supaya nanti letaknya bisa dipahami. Ya, ini tadi belakang ini kan berarti satuan ya. Kemudian 1 kali 3 ditambah 1 tadi 4, ini sudah mulai puluhan. Nah terus bagian yang berikutnya, yang bagian ini, caranya menjelaskan ke anak supaya letaknya di mana begitu, gimana caranya? Lah, persoalannya kenapa di bawah 4 bukan di bawah 7? Oh, karena di belakangnya tidak ada angka 0. Angkanya tidak 7. Nggak perlu ditulis. Benar begitu kah? Ya, ini kan sudah mulai dikalikan dengan puluhan ya. Ya, puluhan nanti mulai disejajarkan dengan nilai puluhannya. Berarti ini kan satunya ini kan sudah mengandung nilai puluhan. Benar nggak? Iya. Ya, nah berarti kalau sudah seperti itu ya tadi ya, nolnya ada di sini Pak. Ya, untuk membedakan letak nilai tempat tadi. Berarti ini sudah menuju ke bagian puluhannya. Berarti diletakkan di bagian bawah sudah mengarah kepada nilai puluhannya. Berarti perkalian 9 juga ya, sama. Oke. Terus 1-nya dikali 1. ya, oke. Yuk, sekarang kita lihat di sini yuk penjumlahannya. Perlu diingatkan lagi kepada mereka. Oke ya. Ini tadi kan nolnya ada di sini ya. Oke, ada 7. Kemudian ini ulang lagi bahwa ini adalah penjumlahan 9. Ya, penjumlahan 9 berarti diarahkan ke basis 10. 9 menuju 10 kurang berapa? 1. Kurang 1 ya. Kurang 1 berarti sisanya ada 3 ya. Oke, untuk jadi 10. Nah, ini tinggal diambil 1 tadi. Masih ada 3. Kita tuliskan di sana. 3. Oke. Terus, ini gampang ya. 2. Ya. Sekarang yang bagian yang di sini. Siapa ya gantian ya? Jalu tadi, Jalu sudah belum tadi? Belum, Pak. Jalu. Gimana Jalu? Perkalian 5, Pak. Perkalian 5 Jalu. Terus perkalian 5 ada berapa pasang berarti? Ini dulu ya. 4. Ada 4 pasang. Berarti nilainya 40 ya. Karena semua berpasangan ya. Ya. Oke. Kita simpankan ada nilai 4 di sana. Kemudian 1 kali 8 ya. Oke, Ya. berarti ini kan 8 plus ya. 8 plus Ya, menjadi 10. 3-nya diambil 1 ya. Sorry, 4-nya diambil 1. Oke, 4-nya diambil 1. 10. Berarti hasilnya 13. Oke. Benar ya? 13 ya. Terus perkalian 5 ya. Oke. Nah, ini masih sama. Oke. Tidak ada masalah di sini. 8 ini. Oke teman-teman, ini cara nanti mulai dari perkalian yang hanya 1 bilangan, 2 bilangan dengan 1 bilangan, dan 2 bilangan dengan 2 bilangan. Ingat, ada perkalian 10, 2,
perkalian 5, perkalian 9. Nah, itu harus betul-betul di luar kepala. Jangan sampai nanti kita yang akan mengajarkan, kita sendiri nanti lupa. Oke, sampai di sini bisa dipakai ya kemarin ya. Kenapa kita belajar perkalian 2, perkalian 10, perkalian 9, perkalian 5, itu gunanya untuk yang seperti ini, untuk memudahkan mereka untuk mengoperasikan. Kemudian juga penjumlahan kemarin, penjumlahan yang arahnya menuju ke basis 10, basis 5, untuk memudahkan mereka mengelompokkan dan juga nilai tempat, puluhan dan juga satuannya begitu. Nah, ini sudah kita campurkan ini untuk yang perkalian. Penjumlahan membantu kita untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, ya. Sekarang yang ini penjumlahan ya, bukan penjumlahan. Oke. Yang penjumlahan. Oke. Penjumlahan kemarin diarahkan kepada dua kemungkinan ya. Yang basisnya nilai tempat dan juga basisnya 10 atau 5 begitu. Ya, yang ini yang pertama gampang ya ini ya. Yang pertama berarti 7 plus ya. 7 plus ini kan berarti plus berapa supaya hasilnya 10 gitu kan ya. Berarti kurang berapa? Halo? 3, Pak. 3 ya, ini berarti dikurangi 3. Oke. Berarti dikurangi 3 masih berapa berarti? 2 ya. Dapatnya 2. Oke. Terus dia punya simpanan 1. Tinggal ditambahkan dengan satunya ini kan puluhan ya. Ditambah dengan yang 2-nya juga puluhan. Oke. Ini tidak ada masalah. Kalau yang ini juga 9 plus. 9 plus ya, menuju ke 9 plus menjadi 10 berarti kurang 1 ya. Berarti dia butuh 1 saja. Nah, berarti ini 7 kurangi 1 dapatnya 6. Betul? Satunya disimpan lagi. Ditambah 1 lagi dapatnya 2. Oke. Terus yang berikutnya ini juga sama. 8 plus. Untuk jadi 10 berarti plus berapa? 2. Ini dikurangi 2 ya. Berarti berapa? Sorry, ini penjumlahannya. Masih ada? 6 ya? Oke. Dan nyimpen 1 tadi. Oke, 2. Nah, ini teman-teman untuk yang perkalian dan juga penjumlahan. Ini belum cukup. Kita kuatkan lagi dalam konteks yang lebih menantang lagi buat mereka. Supaya mereka lebih mudah untuk mengingat-ingat itu, dan ini saya coba untuk kita kuatkan kalau kita misalkan mengajar di kelas tinggi. Kelas rendahnya katakanlah mereka udah oke tuh ya tentang penjumlahan ini. Penjumlahan dan perkalian ini sudah oke, tidak ada masalah. Nah, biasanya mereka akan dikuatkan dengan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke dalam bentuk-bentuk permainan begitu teman-teman. Sehingga nanti mereka akan lebih mudah untuk menerapkan itu dalam situasi yang lebih menyenangkan. Nah, ini ya. Jadi itu dasar tadi yang kita perlu tambahkan ke mereka. Mereka sudah dikuatkan dan mereka sekarang akan kita ajak lari. Katakanlah mereka sudah ada di dalam posisi kelas tinggi. Nah, ini gimana caranya? Caranya gimana? Jadi ini ada 9 kotak begitu ya. Hanya boleh sudah diletakkan dari 9 kotak itu diletakkan 2 bilangan, yaitu 10 dan 15 seperti yang ada di gambar di depan teman-teman ini. Nah, kemudian diminta untuk menentukan semua kemungkinan untuk mengisi semua tempat yang kosong. Ya, bilangan bulat kurang dari 21. Jadi kita hanya boleh meletakkan bilangan-bilangan yang kurang dari
21. Setiap baris, kolom atau diagonal. Nah, jadi setiap baris baris kolom ya, baris itu A B C ini ya, D E F itu baris, kolom itu A D G B E H ini namanya kolom. Dan diagonal berarti A E I C E G itu bilangan yang ada di tengah itu merupakan rata-ratanya. Nah, ini sudah mulai agak sedikit kompleks karena kita menganggap mereka sudah oke dan mereka sudah bisa diajak lari, mereka sudah ada di kelas tinggi begitu. Ya. Jadi nanti semua bilangan yang memenuhi diagonal, baris, kolom itu yang ada di tengah itu merupakan rata-ratanya. Ya, contoh 1 sekarang. Contoh 1. Ini rata-ratanya berarti berapa? Rata-ratanya 5. Yang di tengah ini rata-ratanya. Ya, bilangan yang ada di tengah. Ya, ini coba ya kita lihat di sini. Bilangan yang ada di tengah ini apanya? Sama dengan Rata-ratanya. rata-ratanya. Ya, berarti rata-ratanya di sini berapa? 10. Ya, 10. Mulai dipikirkan sekarang, ya. Edilis. Bilangan yang ada di A berapa? Kan ada 2 bilangan kan? Kalau rata-ratanya 10 berarti bilangan itu berapa? Jumlah dari 2 bilangan itu berapa? Kalau rata-ratanya 10 berarti jumlah 2 bilangan itu berapa? 20, Pak. 20. Oke, mantap. Sudah ada berapa di sini? 15. Berarti yang A ini berapa? Yang A berapa? Yang A berapa? Majelis, suaranya belum masuk. Yang A berarti 20, Pak. A 20. Oke, saya tulis 20. 20 ditambah 15 apakah rata-ratanya 10? Bukan. Berarti jawaban majelis tepat tidak? Tepat tidak kalau 20? Kalau 20 tepat enggak? Kan rata-ratanya 10. Sudah ada 15. Untuk jadi 20 kurang berapa? 5. Yo, oke. Yo. Sekarang di sini 5. B dan C-nya berapa? Atau D dan G-nya berapa? Pokoknya rata-ratanya harus, pokoknya bilangan yang di tengah harus rata-rata dari 2 bilangan itu. Ya. Yo. Berapa? Kalau di A5, B-nya berapa, C-nya berapa, atau sembarang? Silakan teman-teman yang lain coba dipikirkan. Ini nanti untuk melatih mereka untuk menggunakan kemampuan berpikirnya. Jadi kalau mereka sudah oke, kemudian dicoba untuk, yuk, oh ini rata-ratanya 10, sudah ada 15. Oh berarti kurang berapa? Oh 5. Gitu. Boleh nggak saya tulis di sini 10? Atau di sini saya tuliskan berapa ya? 15 boleh nggak? Saya tulis 15 saja. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, ya. Menarik. Boleh. Jawi, kamu mengatakan saya tulis di situ 15, boleh. Berarti C-nya harus berapa dong? C-nya ada berapa ya, Pak? Bentar, Pak. Oh, ya. Rata-ratanya berapa? Ini kan rata-rata, toh? Iya, rata-ratanya 15. Berarti 2 bilangan rata-ratanya 15, berarti jumlah 2 bilangan itu berapa? 30. 30. Oke.
Sudah ada 5 kan? Ya, berarti C-nya 25. Oke, mantap. Yuk. Ini hanya keberanian saja untuk. Yuk. Lagi, silahkan. Putri. Put, kamu mau mengisikan di mana, Put? Yang D, Pak. Yang D. Berapa, Put? Itu rata-ratanya harus 10 semua ya, Pak? Nggak harus. Enggak harus. Tapi harus memenuhi bahwa yang ada di tengah itu pasti rata-ratanya. Berapa? Tengahnya itu 10, Pak. Ini 10 ya? Oke. Terus 10. Berarti yang G-nya berapa atau F-nya berapa? 15. Ini 15 ya? Oke. Di sini berapa berarti? Kan ini rata-ratanya 10 loh. Tadi di sini berapa? 10. 10. Saya tulis ya di sini ya. Sini 10 ya. Ya. Oke. Terus ini dengan 15 dengan 25 40, Pak. 40. Apakah rata-ratanya 10? Tidak. Tidak. Berarti ya, berarti gimana? Ada yang dilanggar enggak di situ tadi? Ada yang dilanggar enggak di sana? Pak, izin bertanya, kalau kan bilangan bulatnya harus kurang dari 20, berarti harus Baru. dibagi dari 21 antara 19 atau 18. Nah, oke. Saya bilang tadi kalau ada yang dilanggar enggak? Teman-teman Ada, Pak. melihat di sini. Ini boleh enggak 25? Tidak boleh, Pak. Nah, pinter. Siapa ini tadi? Saya Pak Trifonia. Ya, terima kasih Trifonia. Yang lain lupa loh tadi loh. Oke. Yo. Oke. Nah, ini teman-teman yang nanti bisa menguatkan konsep mereka dengan yang seperti ini. Yuk, kita ulang lagi. Kalau seperti ini. Yo, dilengkapi sekarang bisa enggak kira-kira? Oke. Ya, yang mungkin, yang mungkin ini udah 10, misalkan ini 10 kan ya, karena ini udah memenuhi tuh nilai-nilainya udah memenuhi kurang dari 21 ya. Kalau ini sudah ada 10, berarti di sini berapa? 5, Pak. 5. Di sini berarti berapa? Ini kan perkalian 5 ya, 5 kali 2 kan ya, 5. Rata-ratanya pasti juga 5. Ini rata-ratanya 10. Ini sudah 5. Kurang berapa? 15. 15. Apakah rata-ratanya cocok? Ini 15, rata-ratanya 15. Cocok ya? Nah, mantap. Belum selesai. Ya, 2 lagi. Ya, 2 lagi. Siapa? Jadi ini belajar tentang penjumlahan dan ini saya menggunakan 10 dan ada 5-nya di sana. Yuk, silahkan. Putri tadi sudah, Trifonia sudah, Sherly yang belum nampak suaranya. Sherly silahkan, kamu mau ngisi yang di mana? Yang A, Pak. Yang A. Yang A ya mesti gampang dewe ya. Yang A kan mesti 5 ya. Yang lain hanya pasti 5 karena ini sudah ada 10 dan 15 ya. Yang lain gimana? Yang C, Pak. Yang C. Yang C mau berapa? 7. 7 ya. Oke, C-nya 7. Kalau C-nya 7 berarti di sini berapa? 6. 6. Oke, saya tuliskan 6. Oke. Ini sudah ada 6, ada rata-ratanya 10. Berarti hanya berapa? 14.
14. Oke. Ya. Ini rata-ratanya sudah ada 14. Di sini ada 15. Berarti G-nya berapa? F dulu, Pak. Oh iya, F dulu, ya. Pak. F dulu, oke. Manut? F-nya 11. Oke, F-nya 11. Kalau rata-ratanya 10, berarti di sini berapa? 9, mantap ya. Kalau rata-ratanya 9, berarti 13 ya. Oke. 13 ditambah 15 rata-ratanya 14. Mantap. Oke. Satu lagi. Nah. Rosita Putri. Ya, ini udah A-nya pasti 5 lah ya. Karena sudah oke, 5. Oke. Masih ada 6 yang kosong. Rosi gimana? Halo Rosi. Iya, Pak. Silakan isi 6 kotak yang masih kosong. Kamu mau pilih yang mana dulu? Rosi. Yuk, yang mana dulu? Rosi? Halo? Rosi masih berpikir. Laura? Laura mau ngisi yang mana? Laura juga belum ada respon. Jalu? Jalu mau ngisi di mana, Jalu? Di B, Pak. Oke. B-nya berapa, Jalu? 8. Mantap, 8. Terus, mana lagi? Di C. C, yuk. C-nya berapa, Jalu? 11, pinter banget. Ya. Oke, terus di mana lagi? F, Pak. F. F-nya berapa? Karena udah ada 15, ada 11 ya? 13. Oke, mantap. 13 dari mana, Jalu? Supaya teman-teman bisa tahu. 13-nya dari mana? 11 ke 13 kan 2, Pak. 13 ke 15. Oh, ini ke sini ya. Oh, pinter juga kamu cara. Rata-ratanya tinggal dikasih jaraknya aja, Pak. Ini ke sini 2, ini ke sini 2. Oke, pinter juga. Nah, ini berarti ini ke sini 3, berarti di sini juga 3 sama ya? Atau enggak? Ya. Berapa berarti? Di sana ditambah dikurang kan berarti kan ya? Jangan ditambah semua, nanti 13 semua nanti. Berapa di sini? 7. Nah, gitu loh ya. Jadi nanti yang di sana dikurang 2, di sini ditambah 3. 2 juga. Ini ditambah 3, ke kirinya dikurang 2. Oke, terus yang di sini berarti berapa? 9. Nah, 9. Karena di sana ya, turun 2 ditambah 2. Di sini otomatis 12. Pinter. Gimana yang lain sudah oke ya? Nanti untuk membuat game-game yang nanti menguatkan mereka untuk mereka lebih semakin tertantang dan semakin oke begitu kemampuannya. Bisa ya? Bisa ya? Kalau ini sudah bisa dilakukan, baru kita mengarah ke bagian untuk yang 3CM-nya, teman-teman. Nah, untuk ke 3CM-nya nanti memang harus diawali dengan satu masalah yang nanti kita akan coba gali bersama. Oke ya? Sampai di sini aman? Aman ya? Halo, ada pertanyaan dulu enggak? Ya, sebelum saya lanjutkan, ini saya stop screen dulu ya. Sebenarnya masih ada yang permainan yang satunya, tapi enggak usah. Saya simpan dulu, nanti gantian kalian yang buat permainannya. Oke, yuk. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi langkahnya, 1, perbaiki dulu konsepnya. Sampai benar dulu ya. Perbaiki konsepnya dulu. Kemudian perkuat konsepnya dengan melihat pola-pola yang ada begitu. Untuk perkalian ya, ada perkalian 10, perkalian 2, perkalian 5, perkalian 9.
Yaitu nanti yang harus diperkuat untuk penjumlahan dan pengurangan bisa basis 10 atau basis 5 ya, yang paling dekat, yang paling memudahkan operasinya untuk mereka. Nah, ini untuk yang bilangan dan operasi bilangan gitu. Ini hal-hal yang sering terjadi. Ini baru yang bilangan. Nanti kita coba untuk masuk yang geometri untuk pertemuan berikutnya. Oke. Untuk contoh implementasi bagaimana gasing sudah mulai didapatkan belum? Jadi harus digali dulu masalahnya apa. Contoh sekarang, cara menggali masalah. Contoh ya, saya kasih contoh yang berikutnya. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya dulu, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan persoalan itu dan nanti bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya. Oke. Ya. Terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke ya, sudah terlihat ya. Yuk. Di sini dulu. Oke, di sini dulu. Laura? Bisa mendengar suara saya, Laura? Halo? Dari tadi Laura tidak dengar ya? Laura kah ada di situ kah kamu? Halo Laura. Oke, nggak masalah ya. Anastasia. Oke. Sekarang bisa enggak kamu menjelaskan ini artinya apa? Artinya dulu, bukan operasinya. Artinya apa? Bilangan 3 dikurangi 4, Pak. Bilangan 3 dikurangi 4. Ya, hanya itu saja? Ya. Berarti hanya bilangan 3 dikurangi 4 saja? Nanti itu tidak bermakna bagi anak-anak untuk memahami tentang operasi hitung. Ya. Siapa yang berani menjelaskan ini? Ya. Yang mau menjelaskan ini artinya apa? Silahkan. Mau mencoba dulu. Jadi bukan sekedar 3 dikurangi 4, tapi artinya dulu. Ya, Jawi gimana? Artinya operasi itu bilangan positif dengan bilangan positif gitu, Pak. Ya, ini bilangan positif dengan positif. Berarti ada berapa bilangan? Satu jenis bilangan, satu jenis. Ada berapa bilangan? Sebentar. Ini ada berapa bilangan? Nah, ada 2 bilangan. mulai dari situ dulu. Mulai dari situ. Ada 2 bilangan yang dioperasikan. 2 bilangan. Ya, Ada 2 bilangan yang bernilai apa? dioperasi. Sama-sama bernilai apa? Ada bilangan bernilai positif. Oke, ada 2 bilangan bernilai positif. Operasi hitungnya apa? Lalu operasi hitungnya pengurangan. Gitu, Pengurangan. Yap. Terima kasih Jawi ya. Iya. Jadi ini artinya begitu teman-teman. Ini yang harus dijelaskan kepada anak-anak. Jadi ini ada 2 bilangan. Ya, ada 2 bilangan. Ini penting karena ini menjadi dasar yang akan ditanamkan sebagai konsep kepada mereka. Sehingga disinilah nanti kita akan menemukan masalahnya apa. Ini sebenarnya ada 2 bilangan. Bilangan A dan bilangan B. Operasinya apa? Operasinya apa? Pengurangan. Nah, ini operasinya. Operasinya adalah pengurangan. Ini penting, teman-teman. Ya. Ini penting dipahami oleh kita pada saat nanti kita mengajar. Ya. Sampai di sini ada masalah? Nggak ada ya? Aman ya? B-nya bernilai berapa? B-nya bernilai berapa? 4. Positif atau negatif? Positif. Positif. B-nya bernilai positif 4, A-nya bernilai positif 3. Yuk.
Jujur dijawab. Kalau kita mendapatkan persoalan seperti ini, bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak? Jujur saja. Yang sering muncul. Yang sering muncul kita dapatkan. Kita punya 3 dikurangi dengan 4. Apa yang terjadi dari ini? Yang sering terjadi di dalam kelas kita. Kan kita punya 3 tuh, bernilai positif. Kemudian mau diambil 4 bernilai juga positif. Yang sering muncul dalam penjelasan kita di pembelajaran yang terjadi di kelas biasanya seperti apa? Jujur. Bilang aja, ini tidak mempengaruhi apa-apa. Ya. Halo. Nah, ini namanya menggali masalahnya di sini. Supaya nanti bisa didandani, gitu ya. Saya punya solusi Pak untuk memperbaiki ini, caranya begini. Nah, itu baru nanti masuk 3CM dengan metode gasingnya. Yuk, jujur yuk, please yuk. Biasanya yang terjadi gimana? Laura, dari tadi kamu kemana? Tidur. Enggak? Oh, bingung Pak. Tadi. Laura. Oh, Laura. Melani. Oh, Melani, oke. Melani. Biasanya yang terjadi apa, Mel? Yeah. Kalau bilangan positifnya itu lebih kecil, itu nanti hasilnya akan negatif. Seringnya gitu ya. Seringnya begitu. Lah bagaimana bisa mendapatkan kesimpulan hasilnya negatif itu loh. Dan itu nanti kan harus terlihat ya. Harus terlihat di sini dan bisa dilihat oleh anak-anak gitu. Iya, caranya. Biasanya Fedelis, gimana biasanya yang terjadi? Wah, ini kurang ini Pak. Jadi dengan cara apa? Pertama kita kasih tahu kalau misalkan ini kan ada simbol pengurangan Pak. ya. Karena angka 4-nya ini lebih besar daripada angka 3. Kan hafalan Bang, sama ada dengan Melani tadi kan? Itu enggak? Nah, terus gimana caranya? Caranya menunjukkan, ingat kemarin, gasing harus dimulai dengan hal-hal yang sifatnya lupa lagi. Konkret Pak. Nah, dimulai dari hal-hal yang konkret gitu. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu diarahkan ke mereka. Jadi awalnya tuh kita punya 3, ya kan? Benar enggak? Bernilai positif. Tapi mau diambil 4 loh ya, positif juga loh ya. Ini diambil 1, diambil 2, diambil 3. Akhirnya yang sering muncul guru-guru zaman masa lalu. Berarti kamu 1 Pak. kurang 1 ya biasanya diidentikan dengan apa? Hutang. Nah, ini loh, ini masalahnya di sini. Hutang sejak SD aja sudah ditanamkan tentang. Nah, ini yang enggak boleh teman-teman. Masalahnya sebenarnya ada di sini. Nah, ini salah satu contoh. Ini kasus yang harus dipecahkan dengan gasing. Berarti harus diperbaiki dulu konsepnya. Ini yang sering muncul seperti itu. Berarti anak-anak hutang 1 kan kurang toh? Nah, berarti hutang. Tahu-tahu muncul negatif 1 ini loh. Ini dari mana gitu. Jadi ujuk-ujuk ada kurang 1 atau hutang 1. Nah, ini hutang 1. Ini ngeri banget loh. Jadi setiap pelajaran terkait dengan hal yang seperti ini, hutang. Nah, itu secara psikologis kita sudah memperdengarkan gitu ya. Jadi ini yang harus dihindari nanti di dalam pembelajaran kita. Nah, ini yang nanti harus dicari solusinya. Nah, ini sudah ada satu topik yang harus dipecahkan. Berarti nanti perbaiki dulu konsepnya.
Ya, pakai media apa untuk mengkonkretkan itu? Nah, ini sudah mulai diarahkan ke sana. Dan ini nanti tidak langsung seperti ini, teman-teman. Kalau konsepnya nanti 3CM harus dibuat seneng dulu. Jadi mereka main-main baru dibenturkan pada persoalan seperti ini. Jadi ini kalau dilihat di depannya, ini hal-hal yang sifatnya lebih, nah, yang konsep dulu untuk memudahkan mereka gitu. Jadi ini mulai dulu dari yang sederhana. Dia punya 4 gitu. Kalau punya 4, kemudian mau diambil, nah ini kan perlu disepakati dulu itu. Dikurangi itu berarti diambil untuk diberikan. Ya. Kalau ditambah berarti kan diberi lagi. Jadi nanti perlu dibuat yang betul-betul real seperti ini, betul-betul diambil, betul-betul diambil. Begitu seterusnya, baru dimunculkan tadi. Kalau kita punya 3, mau diambil 4 terus gimana? Nah itu masalah. Nah itu nanti 3CM-nya mulai dari situ. Hal-hal yang bermain sederhana dulu, baru masuk ke satu persoalan yang kita harus berpikir ini. Harus diapakan ya? Kita perlu apa ya? Nah, ya gitu. Oke, ini salah satu contoh untuk menggali persoalannya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau yang kemarin terkait dengan nilai tempat juga ada masalah, terkait dengan perkalian juga ada masalah. Nah, itu salah satu cara untuk menggali masalahnya apa yang harus diangkat nanti pada saat teman-teman akan mengajarkan gasing kepada siswa di sekolah dasar. Jadi cari dulu masalahnya, buat dengan permainan-permainan kecil dulu, baru dibenturkan pada satu keadaan yang memang sering muncul begitu. Yang sering muncul tadi, saat punya 3 dikurangi 4, oh berarti kita ngutang 1 gitu. Kalau yang di depan lebih kecil dari yang di depan, yang di depan lebih kecil dari yang di belakang, itu kan kesimpulan akhirnya nanti. Biasanya kan kita langsung menyimpulkan begitu ke anak-anak. Sehingga yang terjadi adalah mereka jadi menghafal, tidak memahami artinya tadi. Jadi mulai dari definisinya dulu. 3 dikurangi 4 itu artinya apa? Berarti kalau kamu punya 3, itu nilainya positif atau negatif perlu dituangkan dalam bentuk yang real. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi. Betul-betul di sana. Mau diambil enggak bisa. Berarti bagaimana cara mengatasinya? Perlu medianya bagaimana? Nah, itu nanti yang harus dicari. Nah, itu nanti di gasingnya Yohanes Surya juga ada. Pakai yang menggunakan lembah dan bukit. Nah, kalau Yohanes Surya pakai itu. Kalau saya pakai manik-manik. Yohanes Surya pakai lembah bukit. Tapi konsepnya sama persis begitu. Tapi di situ membuat sesuatunya menjadi real dan logikanya bisa dibangun di situ. Nah, itu nanti yang teman-teman pikirkan. Saya sudah kasih satu contoh persoalan dan nanti coba dipikirkan. Kalau seperti ini nanti harus pakai media apa ya yang bisa digunakan gitu. Oke, teman-teman, kita mencoba untuk melihat satu hal yang baru ya. Jadi ini model 3CM dengan metode gasing. Ya. Kita mulai dari ini dulu, teman-teman ya. Jadi inovasi belajar yang harus dilakukan dalam pembelajaran kita yang kekinian begitu memang harus joyful learning ya. Jadi joyful learning itu adalah konsep bagaimana belajar itu yang menyenangkan. Gasing pun juga sama, gampang, asik, dan menyenangkan. Sehingga konsep belajar sekarang yang diharapkan itu ya harus memenuhi konsep joyful learning begitu, teman-teman. Nah, kemudian konsep joyful learning itu yang seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang seperti apa? Nah, ini yang saya mencoba untuk merumuskan dari beberapa sumber begitu, teman. Yang pertama, ya, yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning itu adalah satu pembelajaran yang melibatkan. Ini penting banget, teman-teman ya, yang melibatkan rasa senang, bahagia, nyaman. Tapi nyamannya itu ini penting banget. Nah, biasanya kalau kita ngajar itu yang selalu dibikin senang itu siapa biasanya? Siapa? Halo? Halo? Siswanya. Gurunya menderita gitu ya. Itu yang nggak boleh, teman-teman ya. Jadi senangnya itu harus di sini kalimatnya apa? Semua pihak. Jadi tidak hanya siswanya nanti yang diajak senang. Nah, ini saya juga selalu
ngomong ke mahasiswa, bahkan saya waktu memberikan seminar ke anak-anak, anak-anak jangan hanya berharap gurunya bikin seneng terus dong. Jadi buat gurunya juga seneng gitu. Jadi kalau yang namanya joyful learning itu teman-teman, siswanya seneng, gurunya pun juga seneng gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi melibatkan rasa, tidak hanya logika saja begitu. Jadi kalau sudah melibatkan rasa, itu berarti sudah tidak hanya otak kiri saja, tetapi sudah mengarah kepada penggunaan otak kanannya. Karena sudah bicara tentang rasa di sini. Oke. Kemudian bagian yang kedua, pembelajaran yang melibatkan ini cinta dan kasih sayang di sini. Nah, oke. Ini hanya bisa terjadi kalau seorang guru itu betul-betul punya komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Jadi ini penting sekali teman-teman. Ya, penting sekali. Makanya kemarin saya mencoba untuk mengingatkan kembali komitmennya apa begitu. Benar enggak mau jadi guru? Nah, ini penting banget. Karena nanti untuk bisa menciptakan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu perlu cinta dan kasih sayang itu. Yang kita tidak menganggap bahwa kita sedang mengajar anaknya orang lain gitu. Kalau udah begitu ya sudah, habislah. Ya, jangankan merancang pembelajarannya secara baik dan menyenangkan, bikin perangkat dan persiapannya aja kadang-kadang tidak dilakukan gitu. Sehingga dari proses itu akan lahir yang namanya rasa senang. Nah, melahirkan rasa senang dan apa di sini? Nah, ini loh. Ya, ada sikap positif di sana. Matematika kenapa tidak banyak orang menyenangi itu karena sikap positifnya sudah tidak ada, teman-teman. Jadi sudah habis duluan, mereka sudah takut duluan, sudah tidak senang duluan gitu. Dengan kondisi ini begitu. Jadi ini yang memang betul-betul harus dimunculkan di sana. Harus ada komitmen yang tinggi. Kemudian pembelajaran yang memberi kesempatan siswa tadi sama ya. Pokoknya ada yang namanya rasa senang, bahagia, tertarik, nyaman gitu ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan bagian yang terakhir, belajar menyenangkan itu pasti meningkatkan kemampuan imajinatifnya. Makanya tadi loh, masalah yang 3 dikurangi 4 itu juga akan memunculkan imajinasi bagaimana menyelesaikan. Bagaimana mengidentifikasi itu kemudian dituangkan dalam satu kenyataan yang mereka bisa membayangkan. Gitu. Makanya tadi tidak hanya 3 dikurangi 4, tetapi artinya apa? Jadi anak-anak sudah bisa membayangkan, saya punya 3 buah ini, ya bernilai positif. Dia bisa mengatakan itu. Dan disitulah nanti yang akhirnya memunculkan imajinasi untuk menggambarkan, mendeskripsikan peristiwa itu. Gitu. Nah ini yang disebut sebagai joyful learning, belajar yang menyenangkan. Ya, gasing pun juga mengarah ke sana. Kemudian kondisi-kondisi dan pendekatan ini itu belum lengkap kalau belum dinyatakan atau dirumuskan dalam satu bentuk yang namanya model. Ya, model itu sudah menuangkan bagaimana sebuah pembelajaran itu dilakukan, langkah-langkahnya sudah ada di sana. Ya, kemudian tujuannya sudah dituangkan di sana, baik yang tujuan instruksional atau tujuan utama yang akan dicapai dengan dampak pengiringnya. Ya, dituangkanlah dalam sebuah model yang tahun 2018 kemarin saya kembangkan yang diberi nama dengan 3CM Learning. Ini juga mengandung bagaimana belajar itu menyenangkan dan dikembangkan juga dengan konsepnya gasing begitu. Nah, disitulah awal mulanya dipikirkannya model 3CM Learning ini. Nah, sebenarnya apa toh 3CM Learning itu? Jadi 3CM Learning itu, 3CM itu sebenarnya dia akronim dari kata cool, critical, kreatif, dan
meaningful. Jadi belajar itu ya harus seneng gitu. Senengnya yang menantang, ya, seneng yang menantang. Lah menantangnya itu yang disebut sebagai critical-nya. Jadi menyenangkan tapi harus menantang supaya bisa dibangun kemampuan berpikirnya mereka. Itulah nanti konsep joyful learning ini dikaitkan dengan keperluannya membangun anak pintar matematika supaya mereka kritis, teman-teman. Karena sudah tidak bisa lagi sekarang itu kalau anak-anak tidak kritis, ya. Apalagi situasi saat ini begitu ya, tuntutan zaman kekinian. Itu mengharapkan, makanya ada 4C. 4C, masih ingat enggak itu 4C? Halo, 4C apa 4C itu? C yang pertama apa? Halo. C yang pertama apa? Enggak usah urut, enggak apa-apa. C yang pertama critical thinking, ya. Kreatif, oke. 2 communication atau komunikasi. Collaboration. Ya, collaboration. Nah, ini loh teman-teman. Saat ini kita tuh perlu pintar-pintar berkolaborasi. Kolaborasi bisa dilakukan kalau komunikasinya baik. Ya. Kolaborasi komunikasi baik. Kalau kemampuan berpikir untuk pemecahan masalahnya kurang, maka kreativitasnya juga kurang. Gitu. Ya, makanya perlu ada kolaborasi dan proses komunikasi yang baik untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mengkritisi sesuatu, sehingga muncullah namanya kreativitas. Nah, sehingga nanti dalam proses belajar yang TCM ini ya harus menyenangkan, menantang. Cool itu bukan hanya sekedar senang. Cool itu berarti senang tapi menantang. Sehingga nanti akan memungkinkan siswa itu untuk berpikir lebih lagi, untuk mengkritisi lagi, lebih dalam. Nah, nanti pada saat mereka mengkritisi inilah, nanti kita masukkan gasingnya masuk di sana. Kalau mereka sudah mengkritisi, mampu memecahkan masalah, mereka perlu meng-create sesuatu, bisa membuat sesuatu yang nanti bentuk dari implementasi dari kemampuan mereka untuk memahami konsep tertentu. Nah, kalau mereka sudah meng-create, mengalami sebuah proses, maka mereka akan mengalami yang namanya meaningful ini, bermakna. Jadi belajarnya jadi bermakna, tidak hanya belajar yang 3 dikurangi 4 tadi, tapi mereka betul-betul memaknai. Sehingga konsepnya nanti tidak lagi hutang-hutangan, tidak. Jadi plus itu artinya diberi. Jadi ini take and give-nya nanti akan dibangun di sana. Sehingga itulah nanti maknanya. Jadi pada saat plus itu ya kita menerima pemberian orang lain. Kalau dikurangi, diambil untuk diberikan. Nah, itu konsep-konsep untuk menanamkan karakter baik itu dibangun betul dalam aktivitas di situ. Ini yang namanya meaningful. Jadi semua aktivitas itu diarahkan pada pembentukan karakternya siswa. Nah, itu teman-teman. Nah, sehingga dari situ maka kita bisa merumuskan secara sederhana bahwa 3CM itu memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Makanya tadi menyenangkan main dulu dengan game-game ringan tadi. Boleh dengan kejadian-kejadian juga boleh. Kemudian baru diarahkan, kalau seperti ini kira-kira gimana? Oh, kok jadi berhutang ya? Nah, misalkan, nah ini masalah ini. Terus dikritisi, salahnya di mana? Baru dicari solusinya. Nah, itu masuk ke kritikalnya. Mengkritisi, masuklah dalam level untuk mengkritisi sesuatu. Mengidentifikasi, sampai menemukan evaluasinya, penyelesaiannya. Begitu. Kalau sudah dapat, terus kita bisa bikin apa ya? Pak, saya mau bikin medianya yang lain. Kalau Yohanes Surya pakai lembah dan bukit, saya mau pakai ini. Oh, saya pakai yang lain lagi. Yin yang boleh, atau yang lainnya boleh juga. Bebas, sehingga mereka akan mendeskripsikan idenya itu dalam karya kreatifnya mereka. Baru disampaikan ke mereka. Kenapa yang dipilih itu? Apa yang didapatkan dari situ? Nah, disitulah nanti yang disebut sebagai meaningful-nya ini. Pembentukan pembiasaan baik atau karakter baik yang dimunculkan. Nah, inilah yang disebut sebagai 3CM learning, teman-teman. Nah, kemudian ada 3 hal penting dalam 3CM. Ada 3 hal penting dalam 3CM itu. Yang pertama,
ada hierarki berpikir yang runtun. Hierarki itu urut-urutan. Ya, urut-urutan. Di gasing pun juga sama, tetapi gasing tidak sampai pembentukan karakter dan juga pembentukan karya kreatifnya. Di model yang lain ada juga membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tetapi hierarki itu kurang diperhatikan. Kalau di sini betul-betul diperhatikan. Jadi dibangun dari keadaan yang asik dulu. Jadi kulnya itu asik, tetapi menantang, menuju ke kritis atau critical dan kreatif atau kreatif. Baru bagian yang kedua ada kesempatan berkarya. Makanya di sini betul-betul nanti anak-anak diarahkan kepada bagaimana menghasilkan sesuatu. Jadi tidak hanya belajar konsepnya, tapi bagaimana diarahkan untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga mereka akan menghasilkan karya berdasarkan apa yang mereka sudah dapatkan. Bisa macam-macam nanti karyanya, bebas. Kalau nanti belajar tentang geometri misalnya, mereka bisa menghias kamarnya dengan wallpaper dengan bentuk-bentuk bangun datar misalkan, boleh juga. Mau bikin kado dengan hiasan bangun-bangun datar, ya boleh juga. Bebas, mau bikin mobil-mobilan dengan bentuk-bentuk bangun-bangun geometri yang bermacam-macam juga boleh, bebas. Sehingga harapannya mereka punya kesempatan untuk ke sana. Dan bagian yang terakhir, pada bagian akhir pembelajaran selalu dibentuk karakter baiknya. Ada refleksi untuk mendapatkan kebermaknaan belajar gitu. Contoh yang sederhana. Pernah enggak teman-teman berpikir tentang kegunaan belajar himpunan? Contoh yang sederhana saja. Pernah enggak kita pikirkan? Putri, Put, pernah enggak Put kamu berpikir apa tuh manfaatnya belajar himpunan dalam kehidupan saya sehari-hari? Contoh sederhana dulu ya. Kita diskusi sebentar, ini contohnya. Kita belajar himpunan untuk apa toh? Ada enggak toh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini namanya pembentukan karakter baik atau pembiasaan baik. Ya, Putri gimana, Put? Menurut kamu, Put? Untuk apa, Put? Bingung, Pak. Bingung ya? Iya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya. Ini juga dilakukan oleh presiden kita loh, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekarang gencar banget kan bangun pasar ya. Bangun pasar-pasar. Kenapa enggak mall-nya aja yang digede kayak gitu? Kenapa harus pasar-pasar gitu? Untuk membantu orang yang masih, bukan maksudnya yang belum berkecukupan lebih gitu loh, Pak. Berkecukupan lebih. Iya. Sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di mana toh? Di Jawa. Di Jawa. Iya, di Jawa, oke ya. Sebagian besar di Jawa. Kemudian dari sisi ekonomi, pertanyaan saya yang salah ya. Oke. Dari sisi ekonomi berada di level mana? Sebagian besar penduduk kita. Rendah, Pak. Masih. Ya, menengah ke bawah ya. Ya. Kalau yang dibangun mall-nya, siapa yang datang ke mall? Maksudnya pendapatannya lebih. Betul. Sehingga yang dibangun sekarang pasar. Dan prinsip yang dibangun oleh Pak Jokowi tentang pasar itu sudah menggunakan sistem himpunan loh. Apa kira-kira menurut Anda? Pasar-pasar modern sekarang yang di daerah-daerah itu betul-betul sudah tidak hanya fisiknya ya, tidak hanya bangunannya, tetapi konsep aturan main di dalamnya itu sudah menggunakan konsep himpunan di situ. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan timnya? Ini jangan-jangan nggak pernah ke pasar ini ya? Nggak pernah ke pasar ya. Nah ini yang akhirnya kita kurang menghayati kenapa kita belajar matematika. Jadi konsep yang dari situ sebenarnya dipakai untuk memudahkan seseorang untuk mencari. Pernah ke Alfamart, Indomart? Putri pernah? Pernah, Pak. Ya, kalau membeli kosmetik
perlu muter-muter dulu atau langsung menuju ke tempat tertentu gitu? Langsung menuju ke tempat tertentu. Ya, kenapa itu bisa kita lakukan? Kok langsung menuju ke sana? Karena udah tahu di sana pasti ada, Pak. Ya, berarti kan sudah dikelompok-kelompokkan kan ya, kosmetik. Ini ada di sini. Dicampur enggak dengan snack anak-anak gitu? Enggak ya, snacknya ada sendiri lagi toh, makanan-makanan disendirikan. Ya, untuk kebutuhan dapur, kemudian mie dan sebagainya sudah dikelompokkan. Itu sebenarnya kan konsep apa? Pengelompokan, Pak. Ya, pengelompokan. Himpunan itu pengelompokan enggak toh? Iya. Ya, kerupuk bisa enggak dimasukkan ke kategori kosmetik? Tidak bisa. Enggak bisa, karena dikelompokkan berdasarkan ya syarat tertentu begitu. Nah, sehingga memudahkan seseorang untuk mencari. Nah, itu salah satunya. Jadi, kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, kita belanja aja sudah bicara tentang pengelompokan itu, sudah himpunan-himpunan. Fedelis, di lemarimu itu pakaianmu buat campur atau buat pilah-pilah? Pilah-pilah, Pak. Kenapa dipilah-pilah? Ya, biar rapi, Pak. Biar rapi. Ngambilnya jadi cepet toh? Mau cari ini masuk dibuka di situ kan enggak gitu kan? Pasti kamu udah tahu ini di sini. Pernah enggak berantem sama saudara gara-gara barang-barang yang sudah ditempatkan dipindahin lagi gitu? Sering enggak ini? Nah, teman-teman yang lain pernah merasakan ini, mencari sapu, mencari pemotong kuku aja, mencari pisau aja susah banget kan? Karena sudah dipindahkan dari tempat-tempat yang sudah kita kelompokkan tadi. Nah, itu kita tidak sadar bahwa itu penerapan dari himpunan. Ya, mengelompokkan untuk memudahkan kita bisa menghafal, efisiensi dalam memilihnya. Ya, ini yang dipakai nanti untuk TCM untuk membangun konsep baiknya. Nah, sehingga nanti bisa jadi mereka kemudian diarahkan pada satu keadaan yang nanti mengarah pada satu kenyataan gitu. Misalkan. Nah, ini contohnya. Misalkan itu bisa dilakukan dan kita bisa mengarahkan anak-anak untuk melihat pada satu kenyataan gitu. Ya. Mana ini? Terlihatkah? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Nah, ini kamarnya Fedelis. Kelihatan enggak kamarmu, Fedelis? Kelihatan enggak? Halo, Fedelis bisa menjawab saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini nanti pembentukan sikap baiknya di sini, teman. Ya, pembentukan sikap baiknya ada di sini. Oke. Bisa dipahami ya sekarang ya, kenapa belajar bermakna itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi pada saat seperti ini mereka diminta apa yang harus dilakukan gitu. Hanya dilipat saja cukup. Ya, yang dilakukan apa berarti? Dilipat, kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya juga kan ya. Yang celana dipisahkan. Sehingga nanti kalau hanya dilipat saja ditumpuk lagi, apa yang terjadi? Kembali berantakan, Pak. Berantakan lagi, diambil lagi, dilempar sana lagi, sama. Yang kayak gini ini. Makanya ada nilai baik di sana. Nah, ini yang namanya meaningful-nya dalam pembelajaran kita. Sama dengan yang kemarin, waktu kita belajar tentang, nah ini nanti yang saya akan jadikan contoh untuk 3CM-nya ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, sampai di sini aman ya? Nah, ini tadi yang Pak Jokowi. Pak Jokowi mana Pak Jokowi? Nah, ini kan Pak Jokowi sedang, nah ini sudah mulai, ini dirapikan betul loh. Bagaimana pasar-pasar sekarang itu. Nah, mulai dipisah-pisahkan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh karena kemarin saya ngajar juga di SMP ya. Jadi saya kasih contoh-contoh yang juga terkait dengan hal-hal yang tidak hanya dengan sekolah dasar. Nah, sekarang bagian yang berikutnya. Nah, karena 3CM ini adalah sebuah model, ya, sebuah model, maka dia juga punya sintak, ya, punya sintak. Komponennya ada 4, ya, komponennya ada 4, cool, critical,
kreatif dan meaningful. Cool itu saya beri nama lain dengan bermain dan tantangan. Bermain itu tidak harus konteksnya nanti mesti permainan yang harus fisik, itu bukan ya. Permainannya macam-macam, nanti silahkan dibuat. Jadi mesti ada proses bermain dan ada tantangannya di sana. Terus nanti critical itu saatnya mengkritisi. Jadi nanti ada fase mereka akan mengkritisi sesuatu. Setelah mengkritisi baru namanya kreatif. Nanti saatnya berkreasi, dan bagian terakhirnya ada meaningful, saatnya merefleksi dan mengambil makna. Jadi nanti harus ada di sana. Jadi kalau belajar himpunan tadi, jangan hanya selesai pada himpunan itu apa, penerapannya gimana, enggak. Tapi nilai baik dari himpunan itu apa. Sehingga berdasarkan 4 komponen itu, maka dibuatlah urutan pembelajaran. Ada 7 langkah. Ada 7 langkah di dalam, nanti tak kasihkan ini. Dicatat yang penting-penting aja. Kalau mencatat secara keseluruhan, nanti tak kasih aja. Supaya nanti teman-teman bisa ngambil dari sini. Saya kasihkan semua. Jadi, bagian pertama itu memberikan motivasi dan perumusan masalah kontekstual. Makanya memberikan motivasi tadi bermain dan tantangan. Tantangannya di mana? Ya ada masalah kontekstual tadi. Seperti yang saya tunjukkan tadi, 3 dikurangi 4 tadi. Jadi berhutang kan? Nah itu tantangannya, kenapa jadi begitu ya? Nah itu yang harus dicari nanti. Motivasinya mereka ada game-game kecil dulu di sana. Jadi mengkondisikan peserta didik dalam kondisi yang senang, tetapi tertantang. Sehingga nanti jangan hanya membuat senang saja, tapi akhiri benturkan pada situasi yang kok jadi begini ya? Gitu. Nah itu yang dinamakan sebagai tantangan mereka. Nah itu biasanya berupa masalah kontekstual. Sehingga mereka memiliki rasa senang untuk belajar, tetapi juga merasa tertantang dari keadaan itu. Nah, itu bagian pertama, sintaks 1 dan 2-nya. Kemudian, bagian 3, 4, itu mulai mengkritisi masalahnya apa. Misalkan contoh yang tadi. Kenapa Pak Jokowi sekarang kok getol-getolnya ya tadi misalkan ya. Kok sekarang yang dibangun pasar bukan mall. Nah, mulai dikritisi itu, ada apa di sana. Kalau yang tadi, kenapa 3 dikurangi 4 tidak boleh pakai utang-utangan? Yang benar itu gimana? Nah, itu mulai dikritisi. Ada konsep yang belum benar di mana? Nah, baru dicari nanti pemecahan masalahnya di situ. Nah, di bagian inilah nanti gasingnya akan muncul di sana, teman-teman. Jadi gasingnya nanti masuk di kritikalnya itu. Ya, di kritikal itulah nanti yang akan diperbaiki, yang akan dikuatkan, ya, sehingga menjadi konsep yang kuat sehingga mereka mampu memecahkan masalahnya nanti. Jadi mulai dari disitulah nanti memperbaiki konsepnya, menguatkan konsepnya, ada permainan-permainan tambahan yang menguatkan konsep itu begitu, sampai memecahkan masalahnya. 3 dikurangi 4 itu artinya berarti apa? Peristiwanya seperti apa? Sampai bisa diselesaikan di sana. Nah, kalau nanti contohnya pakai manik-manik, silahkan nanti pakai cara yang lain. Nah, anak-anak yang diminta untuk mencari, ya, cara lain lagi apa ya? Bisa pakai apa ya? Bisa pakai tadi lembah dan apa namanya tadi? Ya, gunung tadi. Nah, bisa pakai itu atau pakai yang lain apa lagi ya? Ada juga yang pakai mainan gitu ya, dipotong separuh-separuh gitu, boleh, enggak masalah gitu. Sehingga mereka bisa menentukan mana toh yang bernilai negatif, mana yang bernilai positif gitu. Nah, kalau dipotong kan biasanya warnanya jadi berubah. Yang satu agak terang, yang satu tidak, bisa jadi. Nah, setelah itu, ya, setelah implementasi konsep dalam produk kreatif, kemudian dikonfirmasi. Kenapa produkmu ini? Kenapa bajunya tadi ditata lagi? Untuk apa? Misalkan tadi ditata. Kenapa dipisah-pisahin? Gitu. Apa yang akan terjadi kalau itu tidak dipisahin sesuai jenisnya? Kenapa kamu natanya begitu? Kenapa ini, misalkan contohnya sederhana begitu ya, antara pakaian yang dipakai keluar sama pakaian harian itu biasanya, kalau ini letaknya harus ada yang di belakang sama di depan, itu biasanya yang di depan lebih yang pakaian pergi atau pakaian rumahan biasa. Ya, kenapa rumahan itu kan ada artinya toh, rumahan karena dia sering dipakai gitu. Ya, pakaian pergi kan jarang. Kalau nanti itu di depan, nah bisa ketarik-tarik lagi kan. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga disitulah nanti akan muncul maknanya. Nah, ini sintaknya TCM, teman-teman. Sintaknya TCM. Nah, nanti saya akan kasih contoh begitu ya, implementasi sederhananya seperti apa. Nah,
karena ini sintak itu adalah urutan pembelajaran, dan di dalam pembelajaran kita itu kan ada standar proses, benar enggak? Ada standar proses ya. Nah, di dalam standar proses itu kan pasti ada 3 bagian atau 3 fase belajar. 3 fase belajar. Nah, bagian yang cool, yang motivasi dan masalah kontekstual itu pasti di kegiatan awal. Disitulah nanti kita membangun situasi belajar sehingga mereka bisa senang gitu ya, masuk dalam satu aktivitas belajar. Jadi saya petakan menjadi kegiatan awal. Nah, kritikal sama kreatifnya itu masuk di dalam kegiatan inti. Dan di sini nanti masuk gasingnya di sini, teman-teman. Nah, ini saya tuliskan di situ. Nah, nanti gasingnya masuk di sini. Nah, gasingnya di mana, Pak? Ya, gasingnya ada di sini. Ya, gasingnya ada pada saat di kritikalnya itu. Ada masalah apa? Perbaiki konsepnya, ya, perkuat konsepnya, pecahkan masalahnya. Gitu. Sehingga dia akan mampu memikirkan produk kreatifnya apa. Jadi gasingnya kita masukkan di dalam kritikalnya itu. Begitu. Jadi di metode pemecahan masalahnya nanti. Karena gasing itu kan metode ya. Bagaimana metode itu diterapkan untuk memecahkan masalah. Kalau masalahnya sudah dipecahkan, yuk pikir dong apa yang bisa kita lakukan dari apa yang kita dapatkan. Baru nanti bagian meaningful-nya, karena ini mulai dari konfirmasi dan refleksi, maka itu masuk di bagian penutupnya. Gitu. Oke, sampai di sini aman? Aman ya? Yo. Kalau aman, sekarang kita coba untuk melanjutkan yang berikutnya, contohnya. Contoh ini sudah pernah saya lakukan begitu. Yang sudah pernah lihat ya didalami lagi, yang belum bisa mencermati bersama-sama. Jadi saya belum membuat contoh yang lain untuk anak-anak. Ini yang saya buat yang beberapa waktu yang lalu, beberapa yang sudah pernah ikut webinar saya begitu. Nah, ini yang saya lakukan untuk mengarah ke persoalan gitu ya. Saya main-main dulu biasanya, main dengan ingatan gitu. Nah, ingatan yang ada di sini. Nah, ini nanti bisa dilakukan untuk misalkan katakanlah ya, untuk 15 detik pertama misalkan, atau setengah menit pertama atau 30 detik. Ya, silahkan selama 30 detik silahkan perhatikan semua bilangan yang ada di sini. Nah, mulai dari situ dulu teman-teman. Saya arahkan dari sini. Oke? 30 detik ya, setengah menit. Siap? Oke ya. 3 2 1. Aman ya? Lanjutkan yang berikutnya. Ada berapa bilangan 5 yang berwarna putih? Ya. Jawi, ada berapa, Wi? Ada berapa? Tadi dia ada yang berwarna, Pak. Yang berwarna ya. Nah, ini yang nanti menarik, menantangnya juga di sini awal-awalnya dulu. Oke, tidak apa-apa. Putri, ada berapa, Put? Lihatnya yang warna kuning sama hijau, Pak. Tadi Lis mengamati nggak yang berwarna putih? 2. 2 ya? Alami 2. 2 ya? Oke. Ada berapa? 3 ya? Kita lihat ya. Yang berwarna putih. Nah, ini 1, 2, ada di bawah 1. Ini kan 5 juga kan ya, berwarna putih kan ya. Nih, 1, 2, 3 ya. Oke. Yuk. Yang bilangan yang paling banyak muncul. Bilangan yang sering banyak muncul. Anastasia? Yang sering banyak muncul berapa tadi? 5, Pak, kayaknya. 5 ya? Oke, karena tadi udah dihitung 5 ya. 5 saja? Iya, 5. 5 ya? 5 dan 6. 6-nya ternyata juga ada 3 gitu ya. Nah, ini nanti digali terus ke anak-anak. Ditingkatkan lagi ya dengan sajian-sajian yang lebih menarik. Saya biasanya untuk anak SD saya akan bermain ke warna-warna yang mencolok seperti ini. Supaya langsung ngejreng kelihatan begitu ya. Oke, bilangan yang paling besar nilainya? Bilangan. Ya, hati-hati, bilangan. Yang nilainya besar. Yang paling besar. 9, Pak. Bukan 10. Bukan 10.
Siapa yang setuju 9? 9, yakin? 9. Oke. Ya, 9. Karena 10-nya kenapa, Melan? Melan 10-nya negatif, Pak. Ya, pinter ya. Dia betul-betul mengamati itu. 10-nya negatif gitu. Nah, begitu seterusnya. Terus, ini adalah sebuah angka terdiri dari 3 buah bilangan. Benar enggak? Ini menentukan benar atau salah. Adalah sebuah angka terdiri dari 3 bilangan. Benar atau salah? Benar? Salah? Loh, ini bilangan dan angka loh ya. Ini bicara tentang bilangan dan angka sebelum masuk ke penjumlahan. Arahnya ke sana nanti, tantangannya ada di sana. Ya, ini adalah sebuah angka. Betul? Halo? Bener nggak ini? Ini salah. Kenapa salah, tahu nggak? Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Ini berapa bilangan toh? Atau berapa angka toh? Ini adalah satu bilangan. Satu bilangan nilainya berapa? Nilainya berapa? 234. Terdiri dari berapa angka? 3 angka. 3, 2, dan 4. Nah, ini nanti kita sudah pernah memberikan itu, dan ini saya yakin kemarin sudah pernah tetapi pasti lupa. 3,5 adalah bilangan real dan asli. Bener nggak? Nah, ini tetap nggak bisa kebangetan lah. Sudah semester sekian loh ya, konsep dasar sudah lewat jauh. Ya. Trivo atau Rani panggilannya? Trivoni ya? Gimana ini? Hah? Bener atau salah? 3,5 adalah bilangan real dan asli. Real itu bisa dituliskan di garis bilangan lah, paling yang sederhana lah definisinya. Asli? Bener enggak ini? 3,5 adalah real dan asli. Salah, Pak. Salahnya kenapa? Jawabanmu bener gitu ya, salah. Tapi salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Karena bilangan yang asli itu yang bersifat tidak ada tanda komanya. Nah, pinter ya. Meskipun bahasanya gitu, tapi bener juga ya. Asli itu mulai dari berapa tuh? 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Tidak ada desimal di situ ya. Oke. Bagian yang berikutnya. 6 kali 4 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Betul atau salah? Ya. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita teruskan ke anak-anak sampai ke persoalan. Ini salah. Bahkan ini rame loh. Nah, menantangnya mulai di sini. Ini rame loh, ya. Pada saat tahun 2014 kemarin sampai profesor-profesor juga sama loh, sedang banyak diskusi tentang itu, berdebat tentang 4 kali 6, 6 kali 4 itu, dan rame di media sosial, tidak hanya orang biasa tetapi sampai profesor-profesor. Ini 2 profesor, ini Yohanes Surya juga yang menciptakan gasing. Mereka memperdebatkan ini begitu. Jadi ini yang menjadi persoalan anak-anak. Nah, ini mulai dijelaskan ke anak-anak sampai dibicarakan oleh profesor, berarti kan penting banget. Apa penyebabnya? Nah, baru ini tantangannya masuk ke sana. Ini masalah kontekstual karena terjadi betul gitu. Ini terjadi karena ini anak-anak ya. Penyebabnya di sini. Nah, ada seorang kakak ya di Jogja sana ya, itu protes. Ya, adiknya namanya Habibie di tahun 2014 yang lalu. Protes sama gurunya. Protesnya ini. Ya, Kadilis dibacakan protesnya apa? Yang keras. Bu guru yang terhormat, mohon maaf sebelumnya, saya kakak dari Habibie yang mengajarinya mengerjakan PR.
bukankah jawaban dari Habibie benar semua? Wah, luar biasa ya, benar semua ya. Karena letaknya yang terbalik sehingga jawaban Habibie Anda salahkan. Nah, ini namanya masalah kontekstual yang menantang tadi. Nilainya 20. Ngeri dah. Nah, masnya ini udah mahasiswa gitu, merasa oke gitu kan ya. Dia mempersoalkan jawaban adiknya karena dia ngajari gitu kan ya. Dia ngajari adiknya, yakin dapat nilainya bagus, benar semua 100 gitu ya. Ternyata dapatnya nilai 20. Hanya masalah letak saja. Hanya masalah letak saja loh. Terbalik. Masuk disalahkan. Kan jawabannya sama. 6 kali 4 dan 4 kali 6 itu kan sama gitu. Hasilnya kan 24 gitu. Kenapa disalahkan? Nah, ini yang bikin rame gitu. Nah, ini namanya masalahnya teman-teman. Masalahnya ini cluenya udah dapet tuh kan. Ya, sampai mengkritisi ke sini. Nah, masalahnya ini tadi baru nanti dicari mana yang baru diperbaiki, masuk ke kritikalnya, masuk ke gasingnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Harus dicari dulu loh ya masalahnya loh ya. Asik dulu loh ya, baru benturkan pada satu persoalan yang nanti mengarah pada satu perbaikan konsep. Nah, nanti perbaikannya pada konsep pas mengkritisi itu kita masuk ke gasingnya. Mana yang benar sekarang? Ini bicara konsep, bukan bicara hasil. Apakah benar yang di atas atau benar yang di bawah atau bagaimana? Nah, itu dicari terus begitu. Baru nanti diselesaikan dengan gasingnya. Ini adalah benar menurut kakaknya Habibie gitu. Hasilnya 24. Tidak ada masalah menurut dia. Sama-sama 24. Kenapa disalahkan? Nah, baru saatnya mengkritisi, masuklah ke gasingnya. Langkah pertama apa? Perbaiki konsepnya. Perbaiki konsepnya dengan cara bagaimana? Dengan hal-hal yang konkret seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi 6 kali 4 itu artinya ada berapa kotak berarti? Contoh, itu kan nanti cara memperbaikinya dari situ kan. Jadi 6 kali 4 itu artinya berarti ada berapa kotak? 6 kotak. 6 kotak, masing-masing kotak isinya berapa? 4. 4 ya. 4. Gitu. Jadi ada 6 kotak, isinya masing-masing 4. Nah, itu nanti diperbaiki dulu di situ. Baru seperti yang kemarin. Suruh membuat bentuknya seperti apa. Nah, nanti diperbaiki dulu, solusinya dapat. Oh, berarti yang benar ini. Dapatlah. Nah, sekarang mereka diminta membuat bentuk lain, bisa berupa game yang terkait dengan ini. Misalkan mereka punya kotak ini, nanti penyajiannya seperti apa. Terus begitu. Oke ya, gasing masuk di sini. Perbaiki. Nah, di sana sampai perbaikan konsepnya, oke. Terus apa implikasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa implikasinya? Nah, benar enggak? Nah, ini sebenarnya nanti nilai baiknya kenapa belajar perkalian itu mereka akan dapat. Setelah nanti mereka dapatkan itu, kemudian dapat nilai baik di sini, oke kan? Ini salah satu nilai baik yang didapatkan mereka ya. Nah, itu nanti yang akan direfleksikan lebih jauh di belakang gitu. Nah, ini saatnya berkreasi, boleh mereka. Contoh ini ya, contoh. Ada sebuah box berisi 30 batu bata. Nah, kemudian mereka diminta untuk tentukan semua kemungkinan. Boxnya harus dibuat seperti apa supaya keadaan 30 batu bata ini bisa dideskripsikan dalam bentuk gambar. Nah, ini salah satunya bentuk kreatif. Boleh. Ada berapa kemungkinan kira-kira? Mau dibuat berapa kotak? Bebas kan? Satu kotak saja boleh nggak? Boleh nggak? Dibuat dalam satu dibuat box-box kecil lagi begitu, atau dalam satu box saja boleh, 2 box saja boleh, 3 box saja kan boleh juga ya. Nah, nanti yang penting totalnya ya kan bisa jadi nanti hanya satu kotak isinya 30, boleh nggak? Dibuat 30 kotak isinya satu-satu, boleh nggak? Boleh kan? Ada 2 kotak isinya 15, boleh nggak? Dibuat 3 kotak isinya 10, boleh nggak? 10 kotak
isinya 3, boleh nggak? Boleh, bebas. Mereka buat itu. Gitu. Dan nanti mereka menggambarkan itu sesuai dengan ini. Nah, bisa WA group atau yang lainnya. Gitu. Baru nanti masuk saatnya merefleksi dan mengambil maknanya. Maknanya apa tadi? Misalkan yang minum obat tadi. Kalau orang berjualan, kenapa dibungkusi tidak 2 kiloan atau 5 kiloan? Kenapa dibungkusin ada yang, misalkan ya, ini ada setengah kiloan misalkan, setengah kilo. Ada yang 1 kiloan. Ada yang 5 kiloan. Kenapa ada yang setengah kiloan ini? Kira-kira kenapa? Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, Pak. Iya, sesuai Oke. Selain kebutuhan pelanggan, apakah semua orang punya duit banyak? Tidak. Nah, itu juga nanti diarahkan ke sana. Kenapa ada setengah kiloan? Karena tidak semua orang mampu bisa membeli 5 kiloan ini. Yang duitnya kurang, ya mereka pasti akan membeli sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka belajar tentang kehidupan juga. Oh, ternyata bisa seperti itu. Jualan yang 30 biji tadi bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Mengantisipasi orang yang memang hanya bisa membeli setengah kiloan misalkan. Nah, itu bisa mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup dan bagaimana menghargai kemampuan. Oke, ini satu paket 3CM dapat, gasingnya ada di critical tadi dapat. Sampai di sini dapat konsepnya 3CM dan gasingnya. Oke, masuk ya, masuk ya. Oke, nah nanti yang berikutnya sebenarnya saya sudah menyiapkan yang ini Pak Jokowi ini yang contoh yang lain tentang pasar tadi ya. Nah ini Pak Jokowi sudah mencoba untuk memperbaiki pasar ini. Nah ini adalah poolnya di sana ini, mencoba untuk kenapa bisa begini. Nah itu baru nanti akan diarahkan ke sana. Nah ini salah satu contohnya. Yang tadi tentang bilangan, kalau yang ini terkait dengan yang himpunan tadi. Tapi ini tidak boleh untuk anak SD. Ini dulu saya pakai di SMP. Oke, sampai di sini konsep untuk 3CM dan metode gasing masuk di dalam 3CM sudah oke, tidak ada masalah di sana. Aman? Aman ya. Jadi nanti saran saya khusus di SD ini kita akan mencoba memberikan bagian poolnya langsung dalam aktivitas yang real, dalam bentuk sajian-sajian peristiwa yang ada, bisa langsung dalam bentuk game, kemudian tapi tetap di dalamnya ada tantangan yang harus dikritisi seperti yang saya lakukan tadi. Ujung-ujungnya akan diarahkan pada satu persoalan. Kalau seperti ini terus gimana dong? Nah, disitulah nanti batas pemikiran kita yang kita perlu gasing untuk menyelesaikan di sana. Begitu? Ada pertanyaan dulu? Ini diem karena mudeng atau diem karena bingung? Buka dulu deh kameranya ya. Masih di situ semua enggak ini? Jalu, kamu di mana Jalu? Jalu bertanyalah kamu kalau belum ngerti. Di kamar, Pak. Di kamar ya? Yo di kamar. Ada pertanyaan enggak? Ya, Jalu. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Thomas, suaramu dari tadi belum muncul, Thomas. Thomas gimana? Ada pertanyaan terkait dengan 3CM dan juga gimana Thomas? Nah ini saya absen langsung saya foto dari sini. Cukup jelas. Jelas ya? Ngerti ya? Oke. Iya, Pak. Arum gimana? Kacamatamu aja yang kelihatan, Rum. Arum? Iya, Pak. Nah, bisa cerita sedikit 3CM tadi ciri khasnya apa? Ya, gimana 3CM tadi? Gimana, Rum? Lupa ya. Rifatul. Gimana, Mbak Rifatul? 3CM tadi gimana karakteristiknya? Karakteristiknya 3CM tadi gimana? Iya, lupa.
Anissa, ya enggak apa-apa, nanti belajar lagi ya. Anissa, gimana Sa? Ini cowoknya cuma 2 ya, cuma Thomas sama Jarito ya. Anissa gimana? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Ya, karakteristiknya 3CM. Yo, terus nanti gasingnya masuk di mana? Gimana? Karakteristiknya 3CM dan gasingnya tadi masuk di mana, yo? Nah, ini memang perlu segera tatap muka ini ya. Yukendo Serius Sinawis 2019 ya, ini sudah mau akhir studi orang iso-popo lah, piye nanti lulusannya kita ya. Yang serius lah ya, bertobatlah menuju ke jalan yang benar. Ya, kembali ke jalan yang benar ini ya. Semester depan lah ini segera dipercepat ini semesternya supaya kalian tuh kembali ke jalan yang benar ini. Oke, yang bisa sekarang. Yo, yang bersedia, ya 1 orang aja. Ya, karakteristiknya 3CM gimana, kemudian tadi gasingnya masuk di mana. Yuk, satu orang ya. Ya, sebelum ketua kelas saya tunjuk langsung sadar diri ya. Sama meninggul. Gasingnya itu masuknya di kritikalnya Pak. Masuk di kritikalnya. Bisa diceritakan sedikit tentang 4 komponen itu. Kenapa harus belajarnya begitu? Kalau misalkan yang itu kan kegiatan awalnya Pak, kayak sebelum masuk kegiatan ini kayak kita buat permainan rutin buat anak-anaknya, maksudnya kebul. Kemudian kalau kritikal itu kan udah masuk ke gasingnya, jadi kayak udah mulai masuk ke masalah konseptualnya dulu Pak. Jadi sudah harus tantangan ya, ciri khasnya ya. Cool itu tidak hanya seneng toh, tapi seneng dan menantang, itu penting. Ya, jadi tidak hanya seneng-seneng, kadang-kadang kan belajar dan bermain. Belajarnya hilang, bermainnya tok saya ngomong. Ya, itu yang nanti dibuang. Jadi belajar itu ya senang tapi harus ada tantangannya. Gitu ya. Yuk tolong please nanti teman-teman mulailah direfleksi ya. Saya berharap mata kuliah kita ini ada sesuatu lah yang teman-teman hasilkan gitu. Yang menarik, dan saya berharap nanti ya kelas B ini satu perubahan muncul begitu. Dan harapannya nanti bisa di-create menjadi satu karya yang oke begitu. Jadi jangan hanya untuk mata kuliahnya, tetapi puaskan diri kalian itu dengan karya-karya yang baik yang dari kalian. Jadi nanti kalau hanya mata kuliahnya saja sih gampang ya. Materinya juga bisa di-download di Evlen begitu ya. Rekamannya juga bisa ditonton, tapi tidak ada kepuasan bagaimana kita mencoba untuk mengimplementasikan kemampuan kita dalam satu karya. Itu penting banget teman-teman. Buatlah satu ukuran begitu ya, ukuran tertentu begitu. Ini loh Fedil gitu ya. Jadi kalau aku nggak bikin kayak gitu tuh bukan aku gitu. Nah, itu yang harus dibangun untuk mahasiswa PPG sekarang. Itu penting banget karena lulusan PPG itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi kemarin kami pertemuan himpunan dosen PGSD itu banyak sekali. PGSD baru itu banyak banget. Jadi kalau keluarnya hanya biasa-biasa saja ya, jangan salahkan pemerintah. Kok nggak diangkat-angkat? Jadi guru Jadi guru DTT terus gitu ya. Ya karena kalian nggak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk bersaing. Gitu. Ya, itu yang harus dibangun nanti. Dan saya yakin itu bisa dilakukan asal kalian punya komitmen yang kuat. Gitu ya. Dan ini cukup. Sementara direfleksi dirinya aja gitu ya, nanti dikasih diskusi lagi. Saya belum melihat diskusi yang di sana, diskusinya masih lucu-lucu gitu ya. Ya nanti kita suatu saat kita akan bahas diskusinya gitu. Saya baca, ini kita diskusinya gitu. Nanti kita akan lihat secara khusus setelah ya nanti pertemuan berikutnya ya, kita akan lihat hasil diskusinya teman-teman dan nanti itu akan dinilai gitu. Karena saya yakin nanti diskusi-diskusi berikutnya juga akan semakin berkembang dan baik. Begitu ya, cukup hari ini. Selamat sore. Nanti materinya akan saya upload di Evlen, nanti teman-teman bisa ngambil di sana. Oke ya, selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore, terima kasih Pak. Ya. Selamat sore.